Semoga keselamatan barokah dari Allah Subhanahu wa taala selalu mengalir kepada kita dan semua akhlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan ya Habib, nama saya adalah Muhammad Aulia dari Banjar, Kalimantan Selatan. Saya mau tanya nih Habib, saya ditimpa penyakit. Saya bisa mengumpat dan mengejek orang lain dengan kata yang tidak baik dan menyakiti hati orang lain yang saya sendiri tidak kehendaki ya Habib. Apakah ini suatu azab dari Allah? Dan apakah saya berdosa dengan hal yang demikian ini Habib? Padahal sedikit pun juga tidak saya kehendaki dan tidak pula saya sadari. Saya berkata seperti demikian ini Habib, dan saya sering kalah melawan hawa nafsu. Adakah amalan dan tata cara bagaimana saya untuk mengalahkan hawa nafsu saya, dan bagaimana caranya agar hati saya yang kotor ini menjadi bersih? Terima kasih Habib. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kendali diri kita di tangan kita. Dan yang dihisab oleh Allah, yang kita lakukan dengan ikhtiar kita. Sesuatu yang kita lakukan tanpa ikhtiar dari kita, tanpa ada keinginan dan usaha dari kita, maka tidak diadab oleh Allah. Contoh ketika orang dipaksa untuk minum keras, sampai botol minuman keras itu dimasukkan ke mulutnya sehingga dia minum minuman keras. Mungkin dia mabuk dengan minuman keras yang dia minum itu, tapi dalam kondisi ini dia nggak dosa. Karena minumnya dipaksa, nggak ada ikhtiar dari dirinya. Dan demikian juga untuk masalah-masalah yang lain. Tapi sesuatu yang ada ikhtiar kita, itulah yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang kita ucapkan dari lisan kita, jika kita ketika mengucapkan itu tidak sadar, kita tidur ngigau, atau naudzubillah orang terkena gila, ngomong ngawur, ya, atau dipaksa oleh seseorang untuk berbicara hal yang haram, maka itu nggak dosa, karena Anda nggak ada ikhtiar. Tapi ketika Anda sadar, nggak ada yang memaksa Anda, kemudian Anda ngomong kalimat yang haram, mencaci orang, memfitnah orang, adu domba orang, menceritakan kejelekan orang, ini yang dihisab oleh Allah. Anda berkata sesuai yang Anda inginkan, ya kan? Gak bisa kita alasan, saya tidak mau ngomong itu Habib, tapi ngomong sendiri mulut ini nggak bisa masuk akal ini, gitu lah. Ini nggak bisa dipaham, nggak bisa, logikain nggak bisa diterima. Ada orang mulutnya buka sendiri, keluar suara sendiri, dia nggak mau ngomong sendiri. Emangnya kita ini kaset disetel, mau nggak mau keluar suara? Kan enggak, gitu loh. Nafsu kita yang ingin ngomong dan kita ikuti, kita ngomong. Saya nggak bisa nahan Habib. Maaf, kalimat ini Anda nggak salah, nggak benar. Nggak ada orang nggak bisa. Tidak ada orang tidak bisa nggak ngomong, nggak ada. Ini saya nih. Kalau saya mau ngomong, saya ngomong. Saya nggak mau ngomong, saya diam. Selesai. Gak ada yang memaksa dari dalam saya untuk saya ngomong. Gak ada. Yang ada hanya ajakan. Ajakan. Syaitan pun mengatakan innama da'autum li. Saya hanya ngajak kamu untuk maksiat, untuk ngomong jelek, untuk ngomong fitnah, untuk ngomong nyakiti orang. Saya ngajak kamu melalui nafsu kamu yang ada di dalam tubuh kamu itu. Fastajabtum li, kamu penuhi panggilan saya, kamu nurut saya.
Ya kamu yang salah. Ada menurut saya ngajak kamu untuk masuk neraka kok kamu ikut. Gak ada yang memaksa kamu untuk ngomong. Gak ada memaksa kamu untuk mendolimi ke siapapun. Syaitan, nafsu hanya bisa mengajak kita. Ya jangan diikuti dong. Kita kan Allah beri Nabi Muhammad, Allah beri Al-Quran, Allah wariskan ulama menasihati kita. Kita diberi akal oleh Allah, kita diberi kekuasaan untuk megang sesuai keinginan kita, berjalan sesuai keinginan kita, ngomong sesuai keinginan kita. Jadi kalau kita ngomong, semua yang kita omongkan dihisab. Kalau itu jelek, ya dosa. Taib, kadang-kadang hal ini sulit untuk dihindari oleh seseorang. Karena apa? Karena nafsunya menguasai dirinya. Nafsunya menguasai dirinya. Sehingga dia seakan-akan robot yang disetir remote-nya oleh nafsunya. Disuruh ngomong ini langsung ngomong. Disuruh nyaci langsung nyaci. Maka obatnya tidak ada lain kecuali banyak zikrullah. Hati Anda kosong dari nur, dari cahaya Allah, dari cahaya Al-Quran, dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syaitan dengan mudah menguasai dan mempengaruhi nafsu kita, dan nafsu kita dengan mudah untuk mengontrol kita dan menyuruh kita hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Maka mulailah pengaruh positif cahaya-cahaya Allah masukkan dalam hati Anda. Buat kerajaan di hati Anda. Kerajaan zikrullah, kerajaan Al-Quran, kerajaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Buat di hati Anda. Banyak zikir, banyak baca Quran, baca salawat kepada Nabi SAW sampai menjadi malakah, sampai zikir menjadi raja di hati. Kalau sudah seperti itu, maka syaitan akan menjauh dari hati kita dan nafsu kita dengan mudah untuk kita kuasai, sehingga kita ngomong dengan kita kontrol, bertindak kita kontrol, karena hati kita sudah penuh dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir, perbanyak duduk dengan orang-orang saleh, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usahakan salat yang khusyuk, baca Quran yang khusyuk, zikir yang khusyuk. Insyaallah Allah jadikan kita bisa menguasai nafsu kita. Amin ya rabbal alamin.